Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Jun. Ya, terima kasih Bu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, Ya. terkait dengan tugas CGP yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin. Ya. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu kira-kira 20 menit untuk wawancara terkait hal tersebut Bu? Ya, silakan Pak Jun. Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Bu. Ya, boleh. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, selama ini saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, dengan menilai kebenaran yang ada untuk dilakukan kebenarannya. Lalu musyawarah dan pengambilan keputusan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dan sudah disepakati bersama, seperti itu Pak Jun. Ya. Terus kita lanjut pertanyaan kedua ya Bu. Ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu? Ya, memang menjadi dilema bagi seorang pemimpin Pak Jun untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan kebermanfaatan bagi banyak orang seperti itu. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, sebelum mengambil keputusan tentunya dari suatu permasalahan yang ada, yaitu saya dengan mencari fakta atau data, pemanggilan yang bersangkutan, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan komunikasi bersama antara guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi seperti itu. Ya, pertanyaan keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, hal-hal yang menurut saya paling efektif untuk mengambil keputusan yaitu melakukan konferensi dengan guru-guru secara internal seperti itu. Ya Bu, kita lanjut ke pertanyaan kelima Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, tantangan saya dalam mengambil keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak itu, misalnya anak-anak pejabat, sehingga kedepannya itu memiliki dampak pada kebijakan sekolah terkait. Nah, dengan turut campurnya misalnya dengan SM seperti itu. Ya Bu, lanjut untuk pertanyaan ke-6. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, karena kasus itu ya munculnya tidak rutin ya, jadi sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika itu. Tergantung ringan beratnya kasus. Nah, jika kasusnya itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya itu berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu dengan melihat faktanya atau data, terus komunikasi dengan semua pihak, misalnya murid, lalu berkoordinasi dan bermusyawarah dengan tim atau guru untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya.
Kita lanjut ke pertanyaan ketujuh, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, dalam faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan, ya tentunya saya koordinasi yang baik dengan membantu guru, komite, wali murid, serta peraturan yang berlaku dan yang sudah disepakati bersama. Baik, Bu, yang pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Nah, pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan itu tentu adalah pentingnya komunikasi dan berkoordinasi yang baik dengan semua pihak agar pengambilan keputusan yang diambil sesuai dengan sasaran, berdampak positif, serta berpihak pada murid seperti itu. Terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah diluangkan kepada saya. Sama-sama Pak Jun. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat siang Pak Ratna. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah hari ini kabar baik. Bagaimana kabar Pak Juna? Alhamdulillah kabar saya baik juga, Pak. Begini Pak, terkait dengan tugas CGP yaitu demonstrasi konstekstual modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin, Ya, apakah Bapak bisa meluangkan waktu kira-kira 20 menit untuk wawancara terkait hal tersebut, Pak? insya Allah bisa. Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya, Pak. Iya, boleh. Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Selama ini ya melakukan identifikasi dan menganalisis kasus maksudnya. Iya. Kemudian dari berbagai sudut pandang. Artinya untuk mengetahui akar pokok masalahnya. Nah, kemudian menimbang secara matang mana yang lebih penting dan mana yang benar, ya. Kemudian ini termasuk ya kepada banyak orang, tidak hanya orang satu tok, untuk menggali kebenarannya. Ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, langkah yang dilakukan terdiri dari mencari tahu penyebab permasalahannya, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, terus memanggil orang yang terlibat tersebut untuk cari informasi permasalahannya. Terus selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Saya melakukan langkah-langkah yaitu menganalisis kasus, terus melalui diskusi dengan pihak yang terkait, dan menerima masukan dari berbagai pihak, dari orang lain sebagai pertimbangan. Kemudian menentukan solusi penyelesaiannya dengan peraturan dan norma yang berlaku. Terus
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Itu hal-hal yang dilakukan yaitu tadi, yaitu melakukan analisis kasus itu, kemudian diskusi, dan seterusnya ya mencari solusi penyelesaiannya dengan peraturan dan norma yang ada, serta mengedepankan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu, Pak? Dalam mengambil keputusan atau tantangan yang timbul dalam mengambil keputusan adalah ketika permasalahan itu melibatkan diri sendiri, sehingga untuk mencari keputusan yang terbaik harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan salah satunya, apalagi jika permasalahannya tersebut keduanya sama-sama benar. Terus selanjutnya, Pak, yang akan saya tanyakan, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Untuk memutuskan masalah, suatu contoh kalau masalahnya itu ringan, biasanya langsung memutuskan saya sendiri. Tetapi jika masalah itu rumit, itu saya juga melakukan berbagai langkah untuk mencari tahu penyebab permasalahannya, menentukan siapa saja yang terlibat, dan memanggil orang yang bermasalah tersebut. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut, Pak? Dalam mengambil keputusan, saya akan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dan selalu mengajak warga sekolah dan wali murid yang mempunyai kedekatan personal terhadap orang mengalami permasalahan tersebut. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Dari pengalaman tersebut, hal yang menjadi pembelajaran dan yang dapat saya ambil yaitu keputusan saya harus menanggalkan keegoisan diri saya sendiri, sehingga menjadi lebih bijaksana dalam mengambil atau menentukan solusi yang tepat dan baik. Lalu jika permasalahan tersebut melibatkan diri sendiri, siap menerima konsistennya. Terus saya ucapkan terima kasih, Pak, atas waktunya yang sudah Bapak luangkan kepada saya, Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan dalam tugas ini bisa membantu, atau wawancara dengan saya bisa membantu kelancaran Mas Juna untuk dalam masalah tugas CGP. Terima kasih, Pak, ya. Sekali lagi saya ucapkan.